Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Ya, ini merupakan pembelajaran ataupun mata kuliah lanjutan daripada mata kuliah di semester lalu, yaitu algoritma dan pemrograman 1. Adapun untuk bahasa pemrogramannya kita masih menggunakan bahasa pemrograman C++, ya. Kemudian untuk aplikasi IDE-nya kita masih menggunakan Dev C++, ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas sebuah pointer di dalam C++. Nah, apa itu pointer? Nah, itu yang akan dibahas di tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, yaitu nantinya diharapkan kalian mampu mengerti definisi dari pointer dan juga dapat menggunakannya di dalam program sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke pointer definisinya, kalian harus mengingat kembali apa itu variabel di dalam C++. Ada yang masih ingat variabel itu apa? Ya, variabel itu adalah tempat menyimpan sementara dari suatu nilai. Ya, nilainya ini bisa berupa huruf ataupun bisa berupa angka. Ya. Jadi variabel ini digunakan di dalam C++ sebagai tempat penampungan, ya, untuk menyimpan suatu nilai. Nah, variabel ini sebenarnya disimpan oleh C++ ke dalam sebuah memori komputer. Misalkan kita beri nama variabelnya itu adalah nilai ujian. Nah, si variabel nilai ujian ini disimpan ke dalam sebuah memori komputer, misalkan yang beralamatkan 22FE4C. Ini merupakan alamat ataupun address dari memori komputer, ya. Ya, tentunya alamat ini berbeda-beda tergantung sistem operasi yang menjalankannya, ya. Nah, si nilai ujian ini variabelnya disimpan di alamat memori tadi. Kemudian si variabel ini menyimpan sebuah nilai, misalkan nilainya ini adalah 75. Nah, 75 ini disimpan di dalam memori address tadi. Nah, untuk melihat alamat ataupun address daripada si variabel nilai ujian ini, kita bisa menggunakan operator dan atau operator reference. Cara penulisannya bagaimana untuk dituliskan dalam source code C++? Oke, misalkan kita deklarasikan variabelnya nilai ujian merupakan bertipe integer, nilainya itu 75. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah menyimpan si variabel tadi, si nilai ujian tadi, misalkan alamat addressnya adalah 22FE4C. Nah, untuk menampilkan daripada alamat address si variabel tadi, alamat si variabel nilai ujiannya itu dalam C++ menggunakan operator dan daripada si variabel tersendiri, ya. Reference, kemudian nama variabelnya, ya. Jadi kita cukup menuliskan cout dan nilai ujian. Nanti yang akan tampil itu adalah address daripada variabel si nilai ujian. Bisa dipahami? Nah, kemudian letak daripada si pointer itu perannya apa gitu dalam C++. Nah, si pointer ini itu adalah sebuah variabel juga intinya, ya, variabel. Hanya saja pointer ini variabelnya menyimpan alamat ataupun address dari variabel lain. Misalkan si pointer ini menyimpan variabel daripada address si variabel nilai ujian. Jadi intinya pointer ini itu adalah sebuah variabel yang berisi alamat memori dari suatu variabel
lain. Nah, bagaimana penggunaannya? Nah, bagaimana cara untuk menuliskan pointer di dalam C++? Nah, untuk penulisannya bisa menggunakan operator tanda bintang atau dereference. Nah, untuk penulisannya sendiri itu adalah tipe datanya, kemudian dereference spasi nama variabel. Contoh integer dereference spasi p nilai. P nilai ini merupakan salah satu contoh daripada nama variabel. Nah, ada 3 penulisan untuk mendeklarasikan pointer tadi. Bisa penulisannya seperti ini, artinya penulisan dereference-nya itu setelah dengan tipe datanya, kemudian spasi nama variabelnya. Atau bisa juga dereference-nya ini sebelum nama variabel, jadi integer spasi ya dereference nama variabelnya. Atau bisa juga tanda dereference-nya ini di tengah-tengah, jadi integer spasi dereference spasi p nilai. Jadi hanya perbedaan di spasi antara tanda dereference-nya dengan tipe data dan variabelnya saja. Semuanya bisa digunakan, baik yang contoh 1, baik penulisan yang kedua ataupun penulisan yang ketiga ya, semuanya bisa digunakan. Nah, bagaimana cara penerapannya di dalam source code C++ nya? Nah, seperti biasa, sini kita tuliskan include IOStream, kemudian using namespace, kemudian main-nya. Nah, di dalam baris pertama dari main programnya itu kita mendeklarasikan sebuah variabel nilai ujian ya. Ini variabel bertipe integer. Nah, si nilai ujian ini memiliki sebuah ataupun disimpan di dalam sebuah memori ya. Disimpan di dalam sebuah memori komputer. Nah, di dalam memori komputer ini dia memiliki alamat ataupun addressnya. Oke, misalkan si nilai ujian ini disimpan ke dalam alamat yang pertama, misalkan 0x12 ya, dan sekiannya. Kemudian dia memiliki nilai. Nah, nilainya dideklarasikan di sini, definisikan value-nya ataupun nilainya itu adalah 775. Kemudian kita membuat sebuah variabel lagi bertipe integer, yaitu p nilai. P nilai ini merupakan sebuah pointer. Kenapa? Karena di sini ada tanda dereference. Nah, p nilai sendiri kayak misalkan disimpan di dalam sebuah memori, di addressnya itu 0x13 misalkan. Nah, dia belum memiliki nilai karena kita belum mendeklarasikan atau mendefinisikan nilai dari si p nilai ini. Kemudian di baris selanjutnya, nah baru kita isikan nilai p nilai ini menjadi alamat daripada si variabel nilai ujian. Jadi value daripada si p nilai ya, ini p nilai. Value-nya adalah address daripada nilai ujian, yaitu 0x12. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi intinya si pointer ini yang p nilai ini berisikan atau value-nya merupakan address. Sedangkan pada variabel biasa isinya hanya berupa nilai ya. Bisa nilai seperti variabel pada umumnya, bisa berupa angka ataupun huruf. Nah, sekarang kita mau menampilkan daripada variabel dan nilai ujian ya. Maka kira-kira apa yang tampil dan nilai ujian di sini? Yang tampil adalah berapa kira-kira yang tampil? Ya, yang tampil itu adalah 0x12. Kenapa? Karena yang ingin ditampilkan adalah ini, ada operator reference.
yaitu alamat dari variabel nilai ujian, yaitu value 0x12. Nah, sekarang kemudian saya mau menampilkan address dari P nilai. Nah, berapa kira-kira outputnya? Ya, outputnya adalah 0x 13, karena yang ingin ditampilkan adalah address daripada P nilai. Nah, ini address P nilainya ya. Kemudian saya mau menampilkan variabel P nilainya. Nah, jika ingin menampilkan P nilainya di sini, maka yang akan ditampilkan nanti di konsolnya adalah berapa? Iya, 0x12. Nah, value-nya di sini. Iya. Jadi kalau ingin tampilkan P nilai di sini, itu adalah value-nya. Ya, karena P nilai di sini sudah dideklarasikan adalah address daripada si nilai ujian. Nah, kalau kita mau menampilkan pointernya, bintang ataupun di reference dari P nilainya, maka yang tampil itu adalah 775. Karena jika yang ditampilkan adalah si pointernya di sini, berarti dia akan menampilkan isi daripada alamat address dari 0x12, yaitu value-nya 775. Kalau di sini value-nya 85, maka akan tampilnya 85. Ya, bisa dipahami? Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kita deklarasikan variabel A sebagai bertipe integer. Nilainya itu adalah 25. Misalkan A itu berarti addressnya di 0x11 misalkan. Kemudian value-nya itu adalah 25 ya. Kemudian kita membuat sebuah variabel pointer, yaitu PA ya. Addressnya adalah 0x12. Oke. Nah, PA ini berisikan address daripada pointer si A, maka value daripada si PA itu adalah 0x11 ya. Maka kita mau menampilkan A sama dengan nilai dari A nya, maka akan tampil berapa? 25 ya. Nah, kalau kita mau menampilkan ini reference dari A, artinya address daripada pointer, artinya address dari variabel si A. Nah, address dari variabel A itu adalah 0x11. Kemudian kita mau menampilkan variabel PA. Nah, variabel PA ini merupakan address daripada si A, berarti address daripada si A itu adalah ini value-nya 0x11. Nah, kemudian kita mau menampilkan address daripada variabel PA. Nah, variabel PA addressnya adalah ini 0x12. Nah, sekarang kita mau menampilkan nilai daripada si pointer PA. Nilai daripada si pointer PA mengacu kepada address daripada si variabel A, yaitu nilainya 225. Jadi bisa dipahami ya, kapan kita mau menampilkan address daripada si pointernya, kapan kita mau menampilkan nilai daripada si pointernya. Oke. Nah, contoh selanjutnya di sini misalkan kita mau mendefinisikan variabel A yang bertipe integer, itu nilainya ada 25. Oke. Si A tadi addressnya. Kemudian ada value-nya ya. Addressnya misalkan 0x11, value-nya itu adalah 25. Kemudian integer pointer dari si PA
itu adalah beralamatkan misalkan 0x12. Value-nya adalah sama tadi address dari si A, 0x11. Nah, kalau kita mau menampilkan si A, nah di sini yang ingin ditampilkan adalah nilai daripada variabel A. Nilai daripada variabel A akan tampil itu adalah 25, value daripada si A. Nah, sekarang kita mau menampilkan value daripada si pointer ya, pointer PA. Nah, pointer PA ini value-nya adalah bukan ini. Bukan karena di sini ada tanda di reference-nya, sebenarnya dia mengacu ke value daripada si address-nya. Value dari address A itu adalah 225 ya. Maka akan tampil di sini 225. Kemudian di sini kita merubah nilai variabel A menjadi 35. Oke, yang di sini berubah menjadi 35. Maka ditampilkan untuk variabel A-nya di sini adalah 35 ya. Maka pointer yang ditujuk nilai daripada si PA-nya itu adalah 35 juga ya. Karena di sini yang dirujuk daripada si address A itu value-nya adalah 35. Sekarang kita mau menambahkan nilai daripada yang dirujuk si PA ini dengan ditambah 10. Ini artinya ditambah 10. Oke, kalau ada di tanda pointer seperti itu, plus sama dengan 10, artinya nilai yang dirujuk si pointer A ini ditambahkan nilainya sebanyak 10 ya. Jadi nilai 35 ini ditambahkan 10 sama dengan 45 ya. Jadi nilai value daripada si A itu sudah berubah menjadi 45. Kenapa nilai value A-nya yang berubah ya? Karena di sini dia merujuk kepada si pointer si PA ini adalah address daripada si A. Nah, si A nilainya yang ditambahkan itu karena si pointernya hanya berupa addressnya, tidak memiliki tidak menyimpan nilai ya, dia hanya menyimpan nilai alamatnya gitu, merujuk kemana nih si pointernya gitu. Nah, kalau ingin ditampilkan berarti tampilkan nilai A-nya sudah berubah menjadi 45. Nah, nilai PA-nya juga berubah menjadi 45 ya. Oke, contoh yang terakhir. Nah, sekarang kita mau buat pointernya dalam bentuk string ya, atau bertipe string. Kalau tadi bertipe integer, sekarang bertipe string. Nah, misalkan variabelnya itu adalah makanan tipenya string, disimpan ke dalam memory address 0x11, value-nya adalah bakso. Oke. Kemudian kita mau membuat si pointer bintang PTR. Nah, bintang PTR pointer ya. Dia memiliki address juga 0x12. Kemudian di sini langsung diberi nilainya adalah alamat daripada variabel si makanan, artinya value-nya 0x11 ya. Jadi si bintang PTR ini nilainya ini mengacu kepada address daripada si makanan. Nah, kalau kita ingin tampilkan si variabel makanan itu nilainya adalah bakso, kemudian bintang PTR ini nilainya adalah bakso, kemudian reference daripada makanan itu 0x11 dan ingin ditampilkan PTR nya itu adalah 0x11 ya, jadi bisa dibedakan. Nah, kalau saya mau menampilkan dan PTR,
Maka berapa yang akan ditampilkan? Iya, 0x12, karena yang ingin ditampilkan adalah alamat daripada pointer PTR-nya ya. Oke, nah sekarang ada latihan untuk lebih memahami materi ya. Misalkan kita mendeklarasikan variabel panjang itu adalah 25, lebar 10 dan A 10. Kemudian kita deklarasikan pointer PA-nya sebagai tipenya integer. Kemudian PA sama dengan reference daripada panjang. Maka ditampilkan nilai daripada pointer PA. Nah, si PA ini kita rubah menjadi address daripada si lebar. Maka kita mau menampilkan pointer si PA-nya seperti apa. Kemudian PA-nya ini kita rubah menjadi address daripada si A. Maka kita mau tampilkan kembali untuk pointer PA-nya tampilannya seperti apa. Dan yang terakhir, misalkan A-nya itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, di sini walaupun ada tanda bintang bukan pointer ya, karena sebelum tanda bintang di sini itu merupakan variabel, bukan tipe datanya gitu. Nah, kemudian kita mau menampilkan pointer PA, berapa hasilnya gitu ya. Coba kalian buat programnya secara lengkap dan masing-masing outputnya ini seperti apa. Walaupun sama-sama menampilkan si bintang PA, itu pasti hasilnya akan berbeda. Nah, mengapa bisa berbeda? Coba kalian jelaskan daripada masing-masing tampilannya, kenapa bisa berbeda. Nah, kemudian latihan yang kedua, kita lihat di sini ada source A dan source B. Source A ini misalkan kita mau mendeklarasikan variabel panjang dengan tipe double, itu nilainya adalah 25. Kemudian kita buat pointer PA. Nah, PA ini mengacu kepada address daripada si panjang. Kemudian pada source B kita buat variabel panjang dengan tipe integer, itu adalah 25. Kemudian kita buat pointer dengan tipe integer, itu adalah PA. Kemudian kita buat PB ini sebagai tipenya integer. Nah, di mana PA ini mengacu kepada reference daripada panjang dan PB mengacu kepada reference daripada panjang juga. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ada kesalahan penulisan kode pada source A dan atau source B? Jika ada, maka tuliskan source code yang benar. Kemudian yang kedua, tulis source A dan source B secara lengkap sehingga menampilkan output bintang PA dan PA panjang dan juga reference panjang ya. Silakan dibuat untuk dua latihan ini dan dikerjakan untuk jawabannya di forum diskusi. Jadi ada 4 soal ya. Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Silakan untuk dijawab salah satu saja yang menurut kalian paling mudah. Nah, jadi kesimpulan pada pertemuan ini, pointer itu merupakan sebuah variabel, intinya sama-sama variabel, hanya saja bedanya dengan variabel biasa, si pointer itu variabelnya berisikan alamat memori dari variabel yang lain. Oke, bentuk umum deklarasi daripada si pointer tadi menggunakan operator tanda bintang ataupun di reference. Nah, penulisannya di reference-nya ini bisa di samping dengan tipe datanya, atau bisa di samping yang sebelum dengan variabelnya, atau bisa di tengah-tengah spasi antara tipe data dan variabelnya. Yang jadi catatan lagi adalah variabel dan pointernya itu sebenarnya harus memiliki tipe data yang sama. Kalau tidak bertipe sama, nanti saat dikompil itu pasti akan terjadi error ya. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kita lanjut di pertemuan minggu depan mengenai praktikumnya.
Oke, kita lanjut untuk praktik lebih jelasnya di pertemuan kedua nanti, agar bisa lebih memahami apa itu pointer dan bagaimana cara untuk menggunakannya dalam bentuk program sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.